Di antara sebagian dari berbagai faidah dan manfaat zikir ialah anna zikra yatrudu asyaitona wa yuk maaf dan di antara sebagian dari berbagai faidah dan manfaat zikir adalah zikir dapat mengusir dan mengekang setan. Yang kedua, zikir dapat mendatangkan ridho Allah yang Maha Pengasih. Zikir dapat menghilangkan rasa sedih dan gelisah dari hati. Yang keempat, zikir dapat mendatangkan kebahagiaan bagi hati. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, manfaat zikir atau faedah zikir sangat banyak sekali ya. Di sini Guru Agung kita menjelaskan bahwa zikir itu dapat mengusir dan mengekang setan. Bahwa setan sudah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda kita. Imbaini aidihim min khalfihim an aimani ma an syama'ili ma la tajid asyar musyakirin. Agar kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita didatangi setan mimbaini aidihim dari depan wa min khalfihim dari belakang wa an aimanihim dari kanan wa an samalihim wala tajidu atharum syakirin agar kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di antara manfaat dari zikir, kemudian dapat menguatkan hati dan badan. Kemudian dapat menyinarkan wajah dan hati. Zikir juga dapat mendatangkan rezeki. Zikir dapat memberikan wibawa, ketenangan, dan keceriaan kepada orang yang berzikir. Zikir dapat mendatangkan mahabbah, cinta kepada Allah. Jadi dengan zikir maka rasa cinta itu akan tumbuh, cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah akan tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Kemudian zikir juga dapat mendatangkan rezeki minallah. Tentunya kita semuanya menghendaki rezeki, apapun wujudnya rezeki itu, tapi rezeki yang kita harapkan adalah rezeki yang dapat mencukupi segala kebutuhan kita, yaitu rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menyinarkan wajah dan hati. Ya, dapat menyinarkan wajah dan hati. Kemudian dapat mendatangkan rezeki, dapat memberikan wibawa, tenangan dan keceriaan kepada orang yang berzikir. Kemudian 9 zikir dapat mendatangkan mahabbah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan banyaknya zikir itu rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Allah akan terus terpupuk, bertambah-tambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir juga dapat mendatangkan kedekatan dengan Allah. Jadi mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak zikir seseorang kepada Allah, sedekat itu pula kedekatannya kepada Allah. Kemudian zikir dapat mendatangkan muraqabah, perasaan selalu dalam pengawasan Allah. Sehingga seorang dapat masuk ke dalam pintu ihsan. Dia menyembah Allah seolah dia melihat Allah. Kemudian selain itu juga zikir dapat mendatangkan inabah,
yaitu kembali kepada Allah. Wattabi sabila man anaba ilayya. Jadi inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan inabah ini, perasaan kembali ini akan terus terasa semakin dekat. Rasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya zikir, semakin banyak zikirnya, semakin merasa semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat membuka suatu pintu terbesar di antara pintu-pintu untuk marifat kepada Allah. Jadi bahasa marifat itu nanti akan bisa dipahamkan sendiri oleh orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian zikir dapat menghidupkan hati. Jadi hati kita yang mati, hati kita yang sering lupa kepada Allah, maka dengan banyaknya zikir akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita terbuka sebagaimana firman Allah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian. Al-Baqarah 152. Kemudian zikir juga dapat menghidupkan hati. Di hati kita yang sering mati, sering lupa kepada Allah. Dengan zikir itu, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah. Maka hati kita menjadi bersih, karat di dalam hati akan dibersihkan oleh Allah. Jadi kalau kita jarang berzikir, maka hati kita akan tertutup. Hati mati, hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah hal yang sangat penting agar kita dihidupkan hati kita. Kita senantiasa dibukakan hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang mempunyai amal yang baik yaitu zikir. Kemudian dapat menghilangkan rasa asing antara hamba, antara kita dengan Allah. Zikir juga dapat menyelamatkan orang yang melakukannya dari siksa Allah. Zikir dapat menyebabkan turunnya ketenangan dan rahmat Allah. Annahu sababu tanzil sakinata. Kemudian zikir adalah majelisnya para malaikat. Orang yang sering berzikir dan disamakan dengan para malaikat Allah, mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang melakukannya dan yang mengikuti majelisnya. Jadi dengan adanya zikir di istiqomahkan itu kebahagiaan akan diturunkan oleh Allah kepada semua orang yang suka berzikir kepada Allah. Dapat menyelamatkan kita dari penyesalan di akhirat. Jadi di akhirat itu banyak sekali orang-orang yang menyesal karena hatinya tidak berzikir kepada Allah. Maka dengan berzikir ini, maka kita diselamatkan oleh Allah. Zikir merupakan ibadah yang paling mudah dikerjakan, padahal dia adalah ibadah yang paling mulia dan utama. Jadi ibadah yang mulia dan utama ini
menjadi mudah dilakukan di saat kita mengistiqomahkan zikir. Zikir juga merupakan tanaman surga. Maka bagi para penzikir itu berarti telah menghidupkan tanaman-tanaman surga. Ya, tanaman surga kebahagiaan. Jadi zikir ini sebenarnya pekerjaan yang sangat mudah, akan tetapi merupakan ibadah yang paling mulia dan utama. Zikir adalah tanaman surga, sesungguhnya anugerah dan karunia Allah yang dihasilkan oleh zikir tidak sama dengan amal-amal lainnya. Bagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis. Jadi ketekunan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang tidak pernah lupa kepada Allah. Dan lupa kepada Allah merupakan penyebab dari sengsaranya seorang di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Zikir dapat menjadi cahaya bagi para penzikirnya di dunia dan di alam kubur. Zikir membangunkan penzikirnya dari tidur, kelalaian, dan menyadarkan dari kelupaan. Jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak perlu lagi kita ingat, hati kita telah diingatkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, dizikirkan oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir adalah pohon yang buahnya adalah ma'rifat dan kondisi spiritual yang para salik berupaya untuk meraihnya. Orang yang berzikir akan selalu dekat dengan Allah, akan selalu dekat dengan Allah, dan Allah akan selalu bersamanya. Kebersamaan ini adalah kebersamaan dengan kedekatan perlindungan, cinta kasih, pertolongan, dan taufik. Jadi hidupkan hati kita. Zikir merupakan pangkal rasa syukur. Tidaklah dapat bersyukur orang yang tidak berzikir kepada Allah. Mari kita rasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan berzikir rasa itu tumbuh sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir yang sudah diajarkan oleh guru agung kita, oleh para walian mursyidah, wali mursyid. Kita laksanakan, manfaatnya sangat besar sekali. Zikir penzikirnya akan dibawa untuk makrifat kepada Allah. Di teorinya begitu aja, mudah. Dengan dipraktekkan maka akan tumbuh rasa itu. Ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Dalam hati terdapat kekerasan yang tidak dapat dicairkan kecuali dengan zikrullah. Itu ya, dengan zikrullah itu hati yang keras apapun akan dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi karena zikir di sini akan menarik berbagai kenikmatan dan mencegah berbagai malapetaka. Itu.
Allah memamerkan orang yang berzikir kepada para malaikatnya. Doh, dibanggakan nih hamba-hambaku. Yang kalian katakan ahli maksiat, mereka semuanya mengagungkan aku begitu ya. Kalau kita sedang berzikir, Allah apa itu membanggakan kita di hadapan para malaikat Allah. Karena para malaikat pernah protes gitu ya. Apakah engkau akan membuat makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Anahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat lalu bertasbih kepada engkau wahai Allah. Nah, ketika kita itu berzikir, Allah mengakukan, lihat mereka yang kau katakan buat kerusakan mereka semuanya mengakukan aku. Makanya zikir itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Maka zikir itu sangat besar manfaatnya. Kita dibanggakan oleh Allah. Gitu ya. Makanya zikrullah itu merupakan penolong terbesar untuk mendapatkan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi supaya kita taat kepada Allah itu dengan zikir, maka ketaatan kepada Allah akan bisa terlaksana dengan baik. Gunung-gunung dan badan pasir bangga dan senang terhadap orang yang berzikir. Bahkan ini baginda Nabi SAW menyampaikan bahwasanya gunung-gunung, padang pasir bangga dengan dan senang terhadap orang yang berzikir. Dasar luar biasa itu zikir itu. Banyak berzikir mengamankan seorang dari sifat munafik. Karena orang yang munafik itu sedikit zikirnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka juga berzikir tapi dikit gitu. Ya kalau zikir kita itu dikit, ya sifat munafiknya akan tumbuh terus tumbuh dan tumbuh. Karena untuk menghilangkan sifat-sifat munafik itu dengan zikir. Zikir yang diajarkan oleh Allah, oleh guru mursyid kita, itu banyak berzikir. Dengan banyak berzikir itu wajah akan menjadi berseri-seri di dunia dan bercahaya di akhirat. Ya, karena di dalam hadis Nabi, barang siapa yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan wajah yang lebih terang dari bulan purnama. Biasa. Zikir menyebabkan Allah membenarkan hambanya. Zikir senantiasa mengabarkan tentang Allah melalui sifat-sifat kesempurnaannya. Maka ketika ia menceritakan sifat-sifat itu, Allah membenarkannya. Barang siapa yang membenarkan dan dibenarkan oleh Allah, maka ia tidak akan dibangkitkan dengan para pendusta. Nantiasa berzikir dapat menjadi pengganti dari berbagai amalan sunnah dan sama kedudukannya dengan itu, baik berupa amalan edan maupun harta. Sebagaimana di dalam hadis mengenai orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Jika seorang mengingat Allah dengan berzikir, ia di kala lapang, maka Allah akan mengingatnya di kala sempit. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.